Oke guys, jadi, kali ini gue mau ngomongin tentang, mobil gue ini ya, yaitu Corolla Altis 2012. Jadi gue beli mobil ini sekitar setahun lalu ya, dan gue pakai aja buat sehari-hari. Dan overall mobilnya nyaman sih, enak ya buat dipakai. Tapi memang isu yang ada nih ya terkait dengan ya kaki-kaki ya, seperti biasa ya. Mobil yang udah agak tua memang kakinya suka bunyi-bunyi. Jadi di video kali ini gue mau coba benerin kaki-kakinya, dan kita mulai dari kaki-kaki di bagian belakang. Nah, untuk mengakses si suspensi belakangnya ini ya, kita bisa buka dari bagasi belakang. Jadi kalau kita buka bagian bagasi belakangnya, kita bisa akses beberapa mur yang menyambungkan si suspensi ini, si strut ini dengan chassis mobilnya. Jadi ada tiga koneksi, 2 mur di atas dan 1 baut di bawah. Bisa juga dilihat dari gambar ini yang saya tambahin di sini ya. Jadi 2 yang hitam, panah hitam ini adalah mur yang diakses dari atas, sedangkan yang panah merah ini adalah baut yang nanti kita bisa buka dari bagian bawah mobil. Nah, sekarang kita bisa mulai dari buka murnya aja ya, 2 mur yang di atas ini dulu ya, sebelum nanti kita kemudian bergerak ke bawah dan buka beberapa mur dan baut lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita perlu ngedongkrak si Altis ini dulu ya. Nah, gua kebetulan di sini punya dongkrak hidrolik. Kita akan dongkrak mobilnya di titik dongkrak yang sesuai dengan buku manualnya ya. Jadi di Altis ini ada semacam kayak titik segitiga gitu ya di bagian bawah yang bisa digunakan untuk titik dongkrak buat ngangkat si Altis ini. Setelah dongkrak, gua pakai ini jack stand di lokasi pinch weld di kanan kiri mobil bagian belakangnya supaya buat nopang mobilnya aja. Jadi ketika gue mulai ganti-ganti aman lah ya, ada yang ngenopang sementara gitu. Nah, si dongkrak hidroliknya gue biarin aja di sini dulu sementara buat ya penopang tambahan aja. Nah, kemudian di sini gue lepas mur yang menghubungkan si strut bawah ke suspension bagian bawahnya. Nah, setelah itu kita lepas baut yang menghubungkan si strut ini ke chassis bagian atas. Jadi kita udah buka 2 mur di atas dan kita lepas bautnya satu lagi yang panah merah ini ya dari bawah. Nah, jadi setelah semuanya dilepas ya, mur dan baut yang menghubungkan di strut ini ke mobil, kita bisa dorong strut ke arah luar ya, supaya bisa dilepas dari posisinya dan kita ganti dengan yang baru. Jadi kalau kita lihat kondisi fisiknya, mountingnya masih bagus, sparenya juga mungkin masih bagus. Kita harus buka untuk melihat apakah shocknya masih oke atau enggak. Tapi kemungkinan karet-karetnya juga udah pada ini ya, kondisinya udah nggak bagus. Jadi nanti kita akan ganti kemungkinan besar si shocknya dan juga karet-karetnya sekalian. Ya, jadi kita akan buka semuanya, ganti shock dan karet-karetnya, kemudian disusun ulang, baru kemudian kita pasang kembali ke mobil. Nah, di sini kita pakai spring compressor buat nahan pegasnya sebelum kita bisa ambil shocknya ya dari strutnya. Jadi kita punya sepasang spring compressor, kita kaitkan ke pegasnya, kemudian kita kompres sampai si springnya ini bebas gitu ya, bisa agak bebas bergerak. Ya, kemudian kita buka top mountingnya dari si strutnya ini, kemudian kita bisa ngebongkarnya. Kita bisa memisahkan si shocknya dan karet-karetnya yang menyusun si strut ini. Nah, bisa dilihat di sini ya, jadi shocknya ini yang lama udah mati ya, jadi ketika ditekan dia nggak kembali ke posisi awalnya. Jadi ya memang udah waktunya untuk diganti. Nah, ini sebagai pembanding, ini shock baru ya, ini brandnya namanya Tokicho gitu ya, jadi saya beli di toko online. Nah, ini kita bisa lihat ketika ditekan dia langsung balik ke posisi semula. Jadi perbedaan antara shock yang bagus dengan yang udah mati ya. Nah, ini juga perbandingan karet-karetnya antara yang lama dan yang baru. Jadi yang baru relatif masih lebih tebal, kondisinya masih lebih bagus lah daripada yang lama. Jadi sekalian aja kita ganti semua karet-karetnya dengan karet-karet yang baru. Nah, jadi setelah selesai dibongkar, kita akan ganti shocknya dengan yang baru dan karet-karetnya juga dengan yang baru. Nah, kebetulan karena baterainya habis nih, jadi saya punya rekaman full untuk ngerakit ulangnya, tapi kurang lebih bisa dilihat di animasi berikut ya. Jadi kurang lebih sama dengan ketika kita ngebongkar strut yang awal tadi, cuma kita jalannya mundur. Nah, kalau udah beres nih, kemudian gua pasang lagi strutnya balik ke mobil, dan urutan pasangnya juga sama, kebalikan dari pas kita ngelepasinnya tadi ya. Nah, tadi untuk sisi kanan ya. Nah, untuk sisi kiri sama aja, jadi kita ulangi lagi prosesnya. Jadi mulai kita ambil strutnya, ngebongkarnya, ganti shock dan karet-karetnya, rakit ulang, dan kemudian pasang ulang ke mobilnya. Jadi setelah kita pasang semua, kita pasang mur dan baut-bautnya tadi. Jangan lupa dikencangkan juga mur dan baut-bautnya tadi sesuai dengan spek dari mobilnya ini sendiri gitu ya. Jadi ini bagian suspensi belakang udah beres. Kemudian kita akan coba di video selanjutnya kita lihat suspensi di bagian depannya seperti apa ya.